kalau seandainya usulan atau wacana memilih kepala daerah melalui DPRD ini lolos, ini adalah stempel bahwa kita sudah sepenuhnya kembali ke Orde Baru. Dan bahkan mungkin bisa lebih parah dengan perubahan undang-undang dasar. Bukannya mau menyelesaikan money politiknya, tapi malah menghapuskan pilkadanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, setelah pilkada dipindah ke DPRD, money politiknya hilang apa enggak? Ya kan belum tentu. Jadi ibaratkan gitu ya, kita punya sakit misalnya di tangan, ada masalah entah luka atau apa itu, cuman tangan yang diamputasi, kan nggak boleh gitu juga gitu loh. Kita nggak bisa berkompromi dengan kedaulatan rakyat, apalagi dibuktikan dengan banyaknya survei. Itu kan sudah, kalau anggota DPR selalu mengatakan di banyak kesempatan, ya kita tetap memperhatikan meaningful participation dan sebagainya. Kalau dia nggak memperhatikan survei itu kan berarti ya tipu-tipu aja gitu loh. Selamat datang di Bengkelpedia Project. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Haikal. Ini kedua kalinya nih Haikal main ke Bengkelpedia. Dan di malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi kontroversi. Bahkan ini sebenarnya agak tipu-tipu ini kalau kata Bang Haikal ini kan. Ya ini soal pilkada nggak langsung. Jadi ada beberapa partai politik, ya kita sebutnya hampir mayoritas lah partai politik, menggagas tentang, bahkan setuju kita sebutnya ya. Per hari ini mereka itu mayoritas setuju gagasan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada nggak langsung. Ini konsekuensinya sangat berat kalau kata Bang Haikal. Nanti kita akan ngobrol dengan Haikal tentang ini sebenarnya ide gagasan terkait dengan pilkada nggak langsung ini. Haikal, ada nggak argumentasi yang masuk di kepala lu? Jadi dari sekian banyak partai politik yang menginisiasi tentang pilkada nggak langsung ini, kira-kira ada nggak yang masuk argumentasinya? Ya nggak ada, alasannya kan itu aja tuh. Ini kan kayak kaset rusak ya sebenarnya ya. Dari dulu tuh kayak kaset rusak, kayak mutar isu pilkada nggak langsung ini, itu kan nggak cuma sekarang aja. Yang paling dekat ya pasti tahun lalu, ya. Bahlil dari ulang tahun Golkar ke-60 dia udah, ya. Dia udah ngomong itu kan, itulah mulai muncul lagi. Cuman kalau kita tarik lagi lebih jauh kan, sekitar berapa ya? 10 tahun ke belakang lah ya, 2014-2015 ini kan sudah pernah goal waktu itu. Iya. Tapi habis itu di Perpu sama SBY. Nah, jadi memang sebenarnya ini nggak ada alasan itu aja. Oke. Kalau Golkar punya histori dia ya, kenapa dia mengusulkan pilkada nggak langsung. Karena di zaman Orba dia kan sebagai partai penguasa ya. Di mana ya kan, ya lebih enak memang ditunjuk aja dah kepala daerah. Nah itu landasan historis dari Golkar mungkin itu salah satu ya. Menurut bisa jadi. Saya ya kan. Bisa jadi. Nah sekarang pertanyaan saya nih Kal. Partai-partai lain punya nggak landasan historis atau landasan bahkan landasan filosofis terkait dengan gagasan ini? Nah ini memang mengherankan. Jadi kalau kayak Golkar gitu ya, Golkar itu kan memang dia punya sejarah, mereka pernah merasakan kekuasaan begitu besar dulu ya. Di zaman Orba ketika pilkadanya itu lewat DPRD. Nah tapi partai-partai baru ini gitu ya, yang lahir setelah reformasi yang lahir setelah reformasi lah, Demokrat, PAN, lalu kemudian kayak Nasdem, kok ikut-ikutan gitu loh. Kalau PKB mungkin juga ada lah, DNA-nya mungkin ada gitu ya. Tapi kan kalau partai-partai kayak Demokrat, Nasdem, PAN, ini kan partai-partai yang dalam tanda kutip ya sangat diuntungkan gitu dengan sistem pilkada langsung itu karena bisa mengorbitkan tokoh-tokohnya dari daerah. Gitu. Kita sebut aja contoh misalnya ya, Demokrat nih. Ketumnya siapa sih yang kenal kok nggak gara-gara pilkada di Jakarta gitu ya? Mas AHY itu terorbitkan di dalam dunia perpolitikan itu ya salah satunya karena pilkada Jakarta. Orang jadi kenal dia. Ya selain dia adalah anak Pak SBY ya, tapi dia menjadi tokoh di dalam dunia politik itu ya di momentumnya itu pilkada Jakarta. Kan itu kalau pilkada langsung. Pilkada langsung. Nah, makanya aneh gitu loh. Artinya dia menikmati loh pilkada langsung itu kan. Makanya itu. Jadi meskipun kalah loh ya. Ya walaupun kalah tapi kan karir politiknya kita bisa bilang start itu ketika dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada saat itu. Dan AHY ini mengorbankan status tentaranya loh. Iya. Luar biasa loh. Nah, makanya sekarang dia setuju. Artinya partainya setuju ya gitu ya. Dan itu cukup mengherankan. Dengan pilkada nggak langsung dia setuju ya. Iya, makanya itu yang menjadi membuat kita bertanya-tanya sebenarnya partai-partai yang kemudian yang belakangan lah ya, kita bilang belakangan ikut ini kan kalau Gerindra, PKB sama Golkar itu bisa kita sebut inisiator lah. Yang pertama kali mengeluarkan gitu kan, mewacanakan isu kan gitu. Tapi kalau tiga partai lainnya ini yang sekarang udah memutuskan untuk ikut nih kita jadi bertanya-tanya sebenarnya
Alasan mereka ini, apakah mereka sudah menghitung gitu ya, untung ruginya dalam tanda kutip gitu loh, dan ataukah kemudian mereka cuman ikut-ikutan? Nah ini kita menjadi pertanyaan nih sekarang. Oke, berarti 3 tadi itu yang inisiator tuh Golkar, Ya. PKB, Gerindra. Ya. Selebihnya ini diajak. Ya, kira-kira begitu ya. Dan mau. Setidaknya kalau kita lihat dari timeline ya, Aha. dari timeline kan mereka yang akhirnya sepakat gitu ya. Apa aja berarti Demokrat, PAN sama Nasdem. Nasdem. Ini diajak dan sekarang kita lihat sejauh ini mau lah ya. Ya sudah jelas untuk kan menerima mengatakan- gagasan itu ya. menerima gagasan itu dan menyatakan sepakat gitu kan, untuk bahwa mereka juga mengusulkan dan sejalan dengan wacana untuk mengembalikan sistem pilkada ini ke DPRD lagi. Artinya secara politik mereka akan sangat mudah menggolkan ini menjadi satu mungkin revisi kali ya, revisi undang-undang pilkada kan di situ. Dan kemudian pertanyaan lanjutannya nih, ketika secara politik ini goal lancar ya kan, karpet merah kita sebutnya begitu ya. Ini kira-kira yang bisa mengantisipasi kebijakan ini atau perubahan pilkada langsung menjadi pilkada langsung tinggal siapa sekarang? Rakyat doang. Ya, aku nggak jadi cenayang di sini ya, tapi kita belajar dari sejarah lah setidaknya ya. Pernah kan kita nolak 2014 itu ketika Undang-Undang 22 tahun 2014 disahkan oleh DPR yang memuat bahwa pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, itu ada pergolakan. Ada penolakan yang cukup masif, terjadi demo di berbagai daerah, dan pada saat itu juga yang menjadi alasan Pak SBY pada saat itu mengeluarkan Perpu kan, Perpu 1 2015 yang mengubah seluruh isi Undang-Undang 22 2014 itu dan mengganti dasar hukum pelaksanaan pilkada dan mengembalikan lagi gitu. Iya. Tetap menjadi langsung. Oke. Ini kalau kita ngomong partai berarti tinggal PDIP, sorry ya. Tinggal PDIP yang sejauh ini masih yang kebanyakan sih yang masuk ke beranda kita dia menolak gitu ya. Yang form menolak dan sudah menyampaikan. Walaupun aku nggak tahu ya, kan kemarin katanya karena PDIP kalau nggak salah hari ini itu apa Munas atau Kongres, aku lupa itu. Itu mereka kan mengeluarkan gitu ya per tanggal berapa nih? Tanggal 12. Oke, secara partai dia bersikap itu ya? Iya, mereka bersikap. Dia sudah menunjukkan sikap bahwa mereka menolak. Kalau PKS masih abu-abu, katanya masih ada kajian dan sebagainya. Oke. Kenapa tadi gue bilang rakyat sekarang saya tinggal menjadi senjata ya untuk menolak itu? Karena sekarang gue nanya lo secara filosofis, ini rakyat itu secara filosofis kenapa harus tetap bertahan di pilkada langsung, Kal? Nah, ini publik juga harus paham ini ya, karena untuk mengcounter juga dia argumentasi hormati politisi yang mempunyai gagasan pilkada nggak langsung. Nah, ini Haikal punya alasan filosofisnya daripada politisi tadi tuh kan. Pertama gini, kita melihat dulu ya. Setidaknya itu sudah dibuktikan oleh survei. Ada 2 survei. Pertama yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia per 7 Januari kalau nggak salah. Awal Januari kemarin. Lalu kemudian hari ini itu Kompas mengeluarkan jejak pendapat. Survei juga terkait dengan kesepakatan atau setuju atau tidak setuju dengan pilkada lewat DPRD. Dan mayoritas kan mengatakan tidak setuju dan tetap pilkada langsung. Dengan pilkada langsung. Jadi memang kalau kita melihat ya, alasan filosofi yang kemudian harus kita lihat itu ada banyak partnya sebenarnya, Pak. Pertama, kita lihat sejarahnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah menetapkan sistem apa yang kita gunakan. Dan sudah, bahasaku mengatakan bahwa itu kita sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi. Gitu. Iya. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tahun 99 sampai 2002. Nah, jadi itu sudah cukup sebenarnya menjadi alasan bahwa usulan ini tuh cuman tipu-tipu aja. Stop dulu. jadi wacana pilkada nggak langsung ini sebenarnya tipu-tipu aja. Iya, kalau aku ngeliatnya tipu-tipu aja. Alasannya dikeluarkan lah kan masalah money politik. Yang muncul sekarang ya. Jadi narasi yang mau dibangun pilkada nggak langsung ini obat dari permasalahan itu ya, money politik, apalagi money politik itu kan menyebabkan jadi biaya berpolitik mahal. Habis itu ada masalah di masyarakat. Ya kita bukan menutup mata itu nggak ada ya. Ada masalah itu ada, tapi untuk menjawabnya, untuk memperbaiki kan bukan dengan menghilangkan pilkadanya. Harusnya kan yang dipikirkan itu gimana caranya supaya pilkada itu tetap menyalurkan kedaulatan. Menjadi instrumen untuk menciptakan demokrasi di daerah gitu ya. Tapi di satu sisi juga bisa mencegah atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Dan dari kacamata Perludem, sejauh ini persoalan-persoalan itu diselesaikan nggak? Atau sendiri ada niat nggak untuk menyelesaikan itu? Kalau berdasarkan yang kita lihat ya, pilkada langsung ini kan sudah ada sejak 2005.
pertama kali ya. Iya. 2005 karena waktu itu undang-undang pemerintahan daerah dan juga undang-undang pilkada tahun 2004. Kalau melihat dari situ ya nggak ada niat serius sih sebenarnya. Untuk memperbaiki Tidak ada niat serius untuk memperbaiki. Bahkan ya kita juga bisa melihat bagaimana itu kemudian semakin lama semakin parah. Dan parahnya itu kita harus lihat juga apakah itu kesalahan masyarakat atau kesalahan pesertanya nih. Iya. Nah itu jangan kesalahan sampai. partai politik. Nah itu makanya. Kan logikanya gini sederhana aja. Siapa yang memberikan uang? Siapa yang menyuburkan? Dan kemudian siapa yang melegalkan dalam tanda kutip hal-hal itu? Dan ini kan udah banyak ya kajian riset segala Iya, macam. udah banyak sekali lah. Teliti soal money politik ini. Iya. Ternyata ujung-ujungnya juga ada beberapa part di mana contoh misalnya kaderisasi nggak jalan. Betul, ya kan, kaderisasi nepotisme dalam partai iya. politik. Jadi yang buat konvoisme, ya. yang buat mahal itu kan selalu berbicara soal mahar. Hmm. Habis itu politik uang untuk membeli pemilih. Suara pemilih. Itu ada disampaikan nggak, ada dievaluasi nggak sama partai selama ini? Bahkan kita belum pernah lihat nih, misalnya siapa yang berwenang untuk mengusut praktek money politik itu? Ya Bawaslu. Nah sejauh ini ya pelaku money politik dari apa namanya pihak atau kubu partai politik, politisinya lah atau kalau kita sebut calegnya atau cakadannya yang pernah diusut sampai dia kena pidana kayak gitu ada nggak? Terlepas dari korupsinya ya. Ya, sebagian besar memang berujung pada tindak pidana korupsinya yang coba diusut. Di beberapa bulan atau akhir tahun 2025 kemarin kan, beberapa bulan ke belakang kita kan lihat tuh banyak OTT KPK, penangkapan dari Kejaksaan Agung yang jelas alasan penangkapan itu karena mengembalikan modal politik gitu. Iya. Nah, tapi apakah kemudian kita pernah berupaya untuk menyelesaikan itu masalah ke pangkalnya apa enggak? Iya. Jawabannya kan nggak pernah. Oke. Salah satu indikatornya adalah masalah pelaporan dana kampanye yang itu selalu tidak terbuka, tidak jujur. Bahkan ya kalau misalnya berdasarkan penelusuran ICW di pilkada kemarin, bahkan ada loh calon kepala daerah yang menyatakan pengeluaran pilkadanya nol. Nggak ada pengeluaran padahal dalam Terus prakteknya kalau dia pasti mahal dari pasti mana? mahal ya. Gitu kan. Ya dia apa namanya beli baliho segala macam kan. Nah itu makanya, kan? makanya itu. Jadi Kalau pakai sumbangan ya. Jadi Semuanya salah juga. satu permasalahan utamanya itu adalah kejujuran. Bagaimana kemudian menjalankan pilkada itu, melakukan kontestasi politik itu dengan kejujuran dan transparansi enggak gitu. Iya, Nah, iya. jadi permasalahan utama salah satunya di situ. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah layak permasalahannya ada di sana terus kemudian pilkada yang mau dihapuskan? Nah, kedaulatan rakyat yang ingin di Salah obat ini pangkas berarti. gitu. Bang. Itu. Salah obat nih kayak kal. Jadi ibaratkan gitu ya, kita punya sakit misalnya di tangan, ada masalah entah luka atau apa itu, cuman tangan yang diamputasi, kan nggak boleh gitu juga gitu loh. Itu aneh gitu. Oke. Berarti sejauh ini nggak ada penyelesaian. Kita ngomong begitu aja lah. Artinya Iya. memang sejauh ini kita juga belum pernah lihat di Bawaslu konferensi pers menggelar apa namanya beberapa pelaku money politik. Nah, kan belum pernah lihat ya. Dan Padahal- biasanya itu bermuaranya kan ke MK. Iya, Kayak contoh kemarin Banjarbaru yang ketahuan pada saat PSU ya, pemungutan suara ulang, itu ada money politik satu keluarga itu 16 juta angkanya. Ya jadi itu yang buat mahal sebenarnya. Iya. Nah, Dan kalau misalnya kita ngomong penindakan, artinya Gakumdu itu juga nggak jalan ya? sangat tidak jalan. Sangat tidak jalan. Sangat tidak jalan. Maka itulah salah satu usulan dari teman-teman koalisi itu menghapuskan Gakumdu, nggak usah ada lagi. Iya. Ini problemnya banyak sebenarnya kemarin pilkada langsung itu. Tapi ternyata ya tidak semuanya mau diselesaikan. Kita ngomong ini nggak mau diselesaikan kan sebenarnya, bukan nggak bisa. Nah, itu yang kemudian perlu ditanyakan sebenarnya kepada partai politik, khususnya yang kemudian mengusulkan pilkada melalui DPRD. Iya. Udah pernah nggak kemudian mencoba mengevaluasi praktik ini dan mencoba menyelesaikannya melalui perangkat hukum yang ada, gitu. Iya, Kan iya, itu yang tidak pernah terjawab selama ini. Bahwa nggak ada, ya akhirnya apa? Iya, Kita berkesimpulan semua bahwa memang ini tidak ingin diselesaikan secara sungguh-sungguh. Gitu. Malah kemudian logikanya jadi loncat. Bukannya mau menyelesaikan money politiknya, tapi malah menghapuskan pilkadanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, setelah pilkada dipindah ke DPRD, money politiknya hilang apa enggak? Iya. Ya kan belum tentu. Money politik ini kan ada di setiap seleksi sebenarnya Iya, kan. makanya. Maksudnya setiap pencalonan itu kan nggak mungkin nggak ada lah. Kita ngomong soal pemilihan ketua BEM aja. Jangan terlalu dibuka lah. Oke, jadi Kal, menurut lo berarti ini setidaknya gagasan pilkada nggak langsung ini bener-bener nggak masuk akal ya? Iya, sangat tidak masuk akal dan ini jadi ya bahasa sederhananya jadi tipu-tipu aja. Jadi ini sebenarnya kalau menurut pandangan kami ya, menurut hasil kajian dan menurut keyakinan kami gitu ya. Ini tuh memang kita harus melihat ada tujuan besar lain di balik ini. Jadi bukan betul. tujuannya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Apa bocorannya apa? Nah,
Kalau kita lihat, pertama yang harus kita lihat itu adalah siapa yang diuntungkan. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat kami akan rilis ya. Kami akan rilis data ini, atau mungkin ketika ini ditayangkan, mudah-mudahan udah rilis. Kita bisa melihat siapa yang menjadi, dalam tanda kutip ya, penguasa di daerah. Penguasanya dalam artian siapa yang mendominasi pimpinan-pimpinan DPRD di seluruh daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Nah ini terjawab nanti dirilis. Di rilis itu akan terjawab. Kita akan bisa melihat peta politiknya seperti apa untuk menunjukkan bahwa ini ada hitung-hitungan keuntungan elektoral yang kemudian mempengaruhi keputusan ini. Jadi itu yang kemudian harus dilihat. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus melihat ini akan berdampak kepada proses konsolidasi partai. Konsolidasi partai dalam makna bahwa sebenarnya gini, kalau kemarin kita melihat di pilkada langsung ada banyak fenomena calon tunggal. Kalau nggak ada putusan MK pada saat itu, menurut kajian Perludem, setidaknya akan ada sekitar 150-an atau sekitar 140-an daerah yang akan calon tunggal. Itu adalah cara salah satunya adalah untuk memastikan kemenangan. Itu karena ada threshold tadi itu ya? Ya, karena ada threshold. Jadi mereka bergabung, membuat suatu koalisi yang sangat gemuk bahkan tunggal untuk mencalonkan satu saja. Karena mereka tidak mau kalah, mereka tidak mau berkompetisi. Nah, kita bisa bayangkan seandainya praktik itu diduplikasi di dalam pilkada tidak langsung melalui DPRD, akan lebih mudah tidak? Wah, ini berarti sentralisasi ya? Betul. Karena akan sentralisasi kekuasaan dong. Iya. Karena apa? Kalau misalnya pilkada langsung, walaupun misalnya mereka buat satu koalisi tunggal, tapi ketika dihadapkan dengan ada kolom kosong, masih ada kemungkinan mereka kalah. Iya. Kan? Itu yang terjadi misalnya di Bangka sama Belitung. Ya, kalah calon tunggalnya kalah sehingga kota kosong yang menang dan diulang lagi pilkadanya. Nah, tapi kalau pilkada DPRD mungkin nggak itu terjadi, nggak akan mungkin. Karena penentuannya sudah bukan di rakyat lagi. Jadi akan sangat logis ketika kita mengkhawatirkan ketika pilkada ini dilaksanakan atau dipilih oleh DPRD, maka praktik-praktik menciptakan koalisi tunggal tersebut itu akan semakin subur. Karena yang terjadi tinggal konsolidasi elit saja. Kan lebih mudah mengkonsolidasikan elit daripada mengkonsolidasikan pemilih. Teman semua kan mereka kan? Kalau pemilih ada kemungkinan mereka gagal, ada kemungkinan pilkada harus diulang karena kota kosong yang menang. Tapi kalau sudah di DPRD, nggak akan ada lagi kemungkinan itu. Kemungkinannya cuma satu. Siapa yang dipilih elit itu yang akan menang. Oke, ini berarti gerakan politik elit setuju ya dengan gagasan ini. Nah, kalau gerakan rakyat gimana sejauh ini kan? Nah, ini kalau lihat survei ini kan tidak setuju. Tapi dalam konteks gerakan, apakah nanti ke depan ini penolakan ini bakal seserius misalnya kayak penolakan yang zamannya tahun berapa? 2014. 2014 misalnya. Akan sebesar itu nggak kira-kira? Ini kan soal kedaulatan nih. Rakyat ini sekarang di beberapa kolom komentar nih ya, kalau kita bikin konten terkait dengan pilkada ini pasti ribut ya, banyak ribut ini nggak mau ini semua kan. Ya mudah-mudahan kita masih punya rakyat masih sadar betapa pentingnya kemudian demokrasi itu dipertahankan ya di level manapun gitu ya, di level manapun. Karena kalau kemudian ini sudah diloloskan, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke zaman Orba di mana semuanya dipilih tidak secara langsung oleh masyarakat. Nah, jadi ini sangat penting dan kita berharap bahwa kesadaran itu akan menjadi sebuah kesadaran kolektif untuk sama-sama menolak keputusan ataupun wacana untuk mengembalikan pilkada melalui DPR. Tapi sepanjang yang kita lihat sekarang ya, karena ini kan isunya juga belum begitu lama ya. Walaupun sudah 2024, tapi kan ini baru hangat kembali di akhir tahun lagi ya. Ketika orang berpikir wah 2025 berat, ternyata 2026 dibuka dengan hal yang sangat berat juga gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan itu akan menjadi bahan bakar untuk kemudian kita punya nafas panjang untuk mengawal ini terus. Karena bagaimanapun ini tidak bisa dilepaskan dari kerangka advokasi revisi undang-undang pemilu. Gitu. Gue mau coba challenge sedikit nih. Kalau misalnya kita ngomong soal sentralisasi tadi itu ya, sebenarnya apa yang disebut dengan sentralisasi tadi itu sebenarnya sudah dilakukan ya sama pemerintah pusat sekarang ini ya. Sebelum ini akhirnya rakyat itu kedaulatannya, kita ngomong sisa kedaulatan. Kalau gua ngomong sisa kedaulatan rakyat itu tinggal di pemilihan umum ya, di pilkada. Ini adalah sisa kedaulatan buat gua. Tapi kalau untuk dari sisi kebijakan, sebenarnya sentralisasi ini kan sudah diterapkan oleh pemerintah pusat ya. Ya, kita kalau aku secara pribadi melihat salah satu titik balik resentralisasi atau sentralisasi ulang itu adalah ketika kita melihat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
Iya, Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berapa banyak kemudian kewenangan-kewenangan pemerintah daerah itu yang kemudian kan kembali ditarik. Jadi kewenangan kepala daerah itu sekarang semakin kecil, Semakin kecil. karena itu tadi ya Iya. ditarik semua ke pusat. Semakin kerdil makna desentralisasi dan otonomi itu semakin kerdil karena banyak urusan-urusan yang selama setidaknya pasca reformasi sampai dengan ya 5 tahun ke belakang gitu ya, itu masih berada di daerah. Itu kemudian semakin banyak ditarik lagi ke pusat. Misalnya kita contoh misalnya undang-undang SDM misalnya. Ya. Itu kan banyak sekali ya. Yang dulunya misalnya harus ada persetujuan dari pemerintah daerah setempat untuk menetapkan terkait dengan penggunaan tata ruang gitu ya. Lalu kemudian berkaitan dengan pemberian izin, izin tambang lah, izin pembukaan lahan hutan dan sebagainya. Dulu itu masih banyak diberikan kepada pemerintah daerah. Artinya keputusannya itu tidak bisa semata-mata atau secara sendiri diputuskan oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, tapi sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan banyak undang-undang berikutnya yang kemudian Turunannya ya. ya yang kemudian menarik kewenangan itu kembali. Dan belum lagi kita bicara soal proyek strategis nasional. Berapa banyak itu proyek strategis nasional yang kemudian merampas dalam tanda kutip kedaulatan daerah untuk menentukan pembangunan, arah pembangunan di daerahnya gitu. Nggak dikasih kesempatan bahkan ya untuk mengatur, ya berarti mengasih rekomendasi kayak gitu, kayak nggak didengerin gitu. Iya. Di beberapa konteks PSN gitu tuh. Jadi Iya, pada semua akhirnya keputusan ya ada di keputusan di pusat. pusat. Akhirnya kan ada perampasan kedaulatan yang kemudian selama sejak reformasi itu dicoba diberikan kepada daerah, itu kemudian kan ditarik kembali sehingga daerah tidak punya kesempatan untuk menentukan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap pengelolaan daerahnya. Berarti benar ya, kalau misalnya kedaulatan kita sekarang yang terijawantahkan nanti ketika pemilihan langsung itu kita masih punya hak untuk memilih Iya. pemimpin kita, nah itu nanti diganti sama DPRD. Oh, udah makin Nggak ada hilang, sisa berarti. makin hilang. So, sederhananya gini, Pak. Kedaulatan nggak ada sisa ya? Nggak ada sisa. Sederhananya gini, sekarang, ya kalau kita lihat sekarang, banyak nggak sih pemimpin atau kepala daerah itu yang menggunakan jalur non legislatifnya untuk mencari aspirasi masyarakat. Itu banyak sekali. Banyak kepala daerah itu yang misalnya buat live TikTok lah. Ya itu ide-ide menarik gitu ya. Live TikTok, lalu kemudian buat hotline sendiri, buat akun khusus untuk menerima masukan dari Ya bikin masyarakat. kanal pengaduan ya. Iya, seharusnya itu kan salah satu tugas dari DPRD. Tapi kan tidak berjalan dengan baik kan. Iya, Jadi kita bisa bayangkan ketika saat ini saja proses check and balances itu tidak kemudian berjalan dengan baik sehingga kepala daerah lebih memilih untuk mencari atau membentuk kanal-kanal penyampaian aspirasi gitu ya secara langsung dibandingkan melalui DPRD. Kita bisa bayangkan ketika pemilihan nanti oleh DPRD akan tertutup tuh ruang-ruang itu. Kenapa? Karena sudah bisa dipastikan hubungan yang terbentuk adalah subordinatif antara DPRD dengan kepala daerahnya. Ya itu masih mending kalau misalnya di sono tertutup. Kalau misalnya di sono diem aja yang nentuin elit gimana? Nah itu bisa lebih susah lagi, lebih parah lagi gitu. Jadi DPRD yang betogrong stempel ya kan. Jadi setuju. kepala daerah cuma udah DPRD cuma setuju doang, kepala daerahnya enggak wae gitu kan. Itu kan jadi bahaya gitu. Kalau di sana rapat beneran masih oke lah ya. Tapi kalau di sana cuma stempel doang, setuju gitu kan repot juga. Itu dia. Nah ini bahayanya apa kalau kira-kira kalau? Artinya kalau kita dalam konteks ini kan masyarakat sipil juga sedang mengalami bagaimana pemberangusan ya. Masyarakat sipil, pendapat, ekspresi sekarang kan lagi banyak nih kasus-kasus yang ya pelaporan segala macam. Nah ini kedaulatan kita terakhir tinggal memilih pemimpin gitu kan. Dan ini pun mau diberangus, mau diambil sama pusat atau mau diambil sama rejim kekuasaan ini. Ya itu. Jadi kalau aku apa dampaknya kira-kira? Ya aku bisa bilang kalau seandainya usulan atau wacana memilih kepala daerah melalui DPRD ini lolos, ini adalah stempel bahwa kita sudah sepenuhnya kembali ke Orde Baru. Dan bahkan mungkin bisa lebih parah dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin ya itu kan sudah mulai kan. Bagaimana kita bisa melihat kebebasan berekspresi, ya walaupun kita harus katakan bahwa kebebasan ekspresi pada saat ini masih terbuka, tetapi kan terbuka terbatas lah gitu ya. Masih ada ketakutan dari kita karena ada upaya kriminalisasi, upaya teror dan sebagainya yang kemudian dilancarkan entah itu oleh rezim ataukah kemudian itu oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita nggak tahu lah itu, tapi ada fakta bahwa itu terjadi. Itu yang kemudian harus kita khawatirkan bahwa kalau ini disepakati, ini lolos, bukan tidak mungkin kita akan sepenuhnya kembali dan demokrasi itu akan mati. Mati loh.
Demokrasi mati, bener. Ya, ini kekhawatiran kita semua nih. Apalagi kita ini orang-orang yang bahasanya suka ngomong lah ya, suka ngkritisi orang gitu kan. Kalau tiba-tiba udah nggak kasih ruang begini, terus gimana nih kalau coba kan? Ya, ya kita bisa bayangkan seperti negara-negara yang dengan sistem totalitarianisme, otoritarianisme gitu ya, yang dimana suara itu bukan lagi menjadi hak, tapi itu hanya menjadi aksesoris lah. Gitu. Pelengkap doang ya. Pelengkap doang dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kan bahaya gitu. Oke, kesimpulan dari Bung Haikal ya kira-kira. Konteks wacana pilkada nggak langsung yang sekarang ini mau diramein ya, sepertinya mungkin sebelum puasa kali ya, ini bakal jadi sesuatu yang pasti akan terus serem sih ya. Serem nih ya. Serem ya. Kalau misalnya ini goal ya udah selesai, tamat lah bahasa gitu. Rakyat ini udah nggak punya kedaulatan lagi lah. Kalau toh punya kedaulatan ini sangat gampang dikendalikan. Iya. Jadi apa kesimpulan dari Bung Haikal ini terkait dengan wacana yang kata lu nggak masuk akal? Ya, pertama gini, bahwa dalam melihat berjalannya sebuah sistem demokrasi, kita harus ingat bahwa dasar utamanya adalah kedaulatan. Jadi kita nggak bisa berkompromi dengan itu. Kita nggak bisa berkompromi dengan kedaulatan rakyat. Apalagi dibuktikan dengan banyaknya survei. Itu kan sudah, kalau anggota DPR selalu mengatakan di banyak kesempatan, ya kita tetap memperhatikan meaningful participation dan sebagainya. Kalau dia nggak memperhatikan survei itu kan berarti ya tipu-tipu aja gitu loh. Itu yang pertama, bahwa kedaulatan itu adalah di atas segalanya, dan itu tertuang loh di dalam undang-undang dasar kita. Kedaulatan dilaksanakan berada di tangan rakyat. Yang kedua, bahwa ketika kita menyadari ada permasalahan di dalam pilkada kita, pilkada langsung yang selama ini terlaksanakan, cara untuk memperbaikinya bukan dengan memutus atau menghilangkan sistem tersebut, tetapi cobalah cari bagaimana kemudian agar pilkada itu bisa tetap berjalan namun tidak diikuti dengan masalah-masalah yang tadi. Kalau kita berbicara biaya mahal, kita bisa hitung gitu ya, kita bisa hitung berapa sih biaya untuk per orang gitu ya, per orang menjalankan pilkada itu gitu. Kita kan bisa hitung berapa jumlah pemilih kita, berapa biaya yang dikeluarkan negara ini untuk menyelenggarakan pilkada. Kalau kita hitung-hitung berapa sih? Nah itu, apakah itu cukup mahal untuk sebuah demokrasi? Apakah itu terlalu mahal untuk sebuah kedaulatan? Kalaupun jawabannya iya, misalnya berkaitan dengan efisiensi, kita bisa lihat kok, ada part atau bagian-bagian di dalam pelaksanaan pilkada yang bisa kita efisiensikan. Ada yang masih bisa kita kurangi pembiayaannya. Banyak kok pembiayaan yang sifatnya itu hanya entertain saja gitu ya, misalnya berkaitan dengan sewa mobil penyelenggara pemilu dan sebagainya, yang sebenarnya itu bisa kita kurangi gitu. Jadi jangan kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan ekstrim terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa kita evaluasi dan kita perbaiki. Dan masalah terkait dengan politik uang itu juga bisa kita perbaiki dengan banyak hal, misalnya salah satunya dengan keterbukaan. Tetapi satu yang kemudian menjadi dasar itu semua adalah bahwa harus ada keinginan serius dari partai politik dan penyelenggara negara ini. Rakyat, kita sama-sama memperbaiki. Tapi kunci utamanya ada pada mereka yang memiliki sumber daya. Karena sebenarnya logikanya kan seperti itu ya. Kenapa kekuasaan itu tetap harus dikritisi? Karena mereka punya sumber daya. Ya, logikanya harus dipikirkan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wacana ini adalah wacana yang sebenarnya terus diulang untuk satu hal, yaitu memundurkan demokrasi dan mengecilkan nilai kedaulatan. Bahkan mematikan demokrasi. Bahkan mematikan demokrasi itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam sebuah diskusi yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Malah yang disalahin rakyat sekarang. Makanya itu. Money politik yang disalahin rakyat. Kan? Gitu. Terus nggak mau milih calon kepala daerah kompeten yang punya kapabilitas, kalau punya salin rakyat, ya kan? Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian seakan-akan benar, seakan-akan kemudian menjawab permasalahan, padahal sebenarnya tidak. Gitu. Jadi kalau masalahnya ada di dalam praktiknya selama ini, selesaikan itu bukan dengan menghilangkan sistemnya. Oke, yang pilkada langsung ini oke lah ya. Tinggal perbaikan tadi itu ya. Iya. Artinya kita bertahan di situ. Kita nggak tutup mata kok bahwa itu perlu perbaikan. Persoalannya banyak ya kan.
Tapi balik lagi, partai politik sudah melakukan apa? Ya, Nah, kayak itu. gitu kan, pendidikan politik gimana? Iya. Berkaitan dengan itu ya, ini sedikit kita pengen agak ini sedikit ya. Iya, iya. Teman-teman masyarakat sipil itu sudah selesai menyusun rancangan undang-undang versi atau usulan masyarakat sipil beserta dengan naskah akademiknya. Itu apa? Revisi apa? Undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Dan di dalamnya kita sudah mengusulkan sistem dan juga aspek-aspek perbaikan tahapan pemilu yang kemudian mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Iya, iya, iya. Ini gagasan dari masyarakat atau ini men-challenge ya pertandingan nanti. Kita ya? tidak menginginkan itu jadi challenge. Kita pengen itu menjadi masukan. Gitu. Jadi masyarakat sipil buat rancangan undang-undang, buat naskah akademik itu bukan dalam rangka untuk kemudian membuat ada dalam posisi vis-a-vis, oh kami sudah punya nih, enggak. Tapi kita berupaya menjadikan itu memudahkan ya, bahkan memudahkan tugas-tugas pembentuk undang-undang untuk melihat pilihan-pilihan yang ada. Didengerin nggak itu? Kemarin KUHP nggak didengerin. Nah makanya jangan sampai kemudian pembentuk undang-undang tidak melihat usaha-usaha yang selama ini dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil. Ya kami mengapresiasi dengan adanya penerimaan terhadap itu semua. Iya, iya. Tapi kalau kemudian malah yang diputuskan adalah hal-hal seperti ini kan, ya kita gimana? Jadi Jangan sampai ini dijadiin alat untuk tipu-tipu. makanya berkaitan dengan itu bukan berarti masyarakat tidak memikirkan. Jadi kita kritik gini. Kalau kan ada selalu yang bilang masa kritik nggak ada solusi dan sebagainya. Bahkan sebelum kita ngasih mengkritik ini, naskah akademik loh, Pak. sudah ada solusinya. Dan Ini bukan lagi solusi loh, berarti kan. Ini konkret loh, ya kan? Kalau solusi biasanya omong doang ya kan. Ini udah bikin loh kalian ya. Kita udah buat dan itu adalah karya dari teman-teman masyarakat sipil dan kita tidak mengklaim itu adalah milik kita, itu milik bersama dan mudah-mudahan kita harapannya ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi bahan pertimbangan. Jadi dalam konteks ini walaupun kita mengkritik, kita tuh nggak dalam posisi vis-a-vis loh. Kita tuh tetap membuat sesuatu dokumen kajian untuk membantu. Ini kapan-kapan kita mau bikin diskusi, datengin siapa gitu yang pro dengan pilkada nggak langsung. Ya, biar debat sama Haikal. Oke, kawan-kawan Bengkel Pedio, terima kasih Bung Haikal udah mampir di Bengkel Pedio. Ini bakal panjang cerita soal pilkada nggak langsung ini kan, wacana yang ya kalau kata kita ini sebenarnya nggak jelas juga ini kan, nggak ada landasan filosofis ya, ini cuma kepentingan elit aja kalau kata kita kan. Oke, kawan-kawan Bengkel, kita berharap isu ini terus dikawal oleh teman-teman Bengkel Pedio. Nah, siapa tahu nanti masukan dari teman-teman masyarakat sipil, bahkan kajian-kajian yang dibikin masyarakat sipil menjadi satu obat untuk mencegah, biar kita tetap punya kedaulatan. Apapun pilkada langsung itu adalah bentuk manifestasi kedaulatan. Manifestasi perwujudan dari kedaulatan yang kita miliki saat ini. Kalau kita nggak suka sama pemimpin kepala daerah segala macam, nah kita masih punya kedaulatan. Apa itu? Memilih. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kalau misalnya itu dilangin, selesai. Habis sudah. Oke, makasih ya Bung Haikal. Teman-teman Perludem ini memang ganas-ganas ini ya. Kita berharap ini akan terus mengawal ini sampai harus kita kawal sampai akar masalahnya selesai. Oke, kawan-kawan Bengkel Pedio, selamat malam dan reparasi tanpa basa-basi.